Satu topik yang perlu Anda pelajari sebelum Anda melakukan program dengan serius adalah mempelajari tipe data list dan sepupunya tuple. List dan tuple dapat berisi banyak nilai atau dapat berisi tipe data yang lain, yang membuatnya lebih mudah untuk menulis program yang menangani sejumlah besar data. Karena list sendiri itu dapat berisi atau terdiri dari list-list yang lain. Dan juga list itu dapat terdiri dari berbagai macam tipe data. Kalau sebelumnya Anda telah mempelajari tipe data integer, float, string, boolean, dan list itu adalah tipe data lain yang dimana di dalamnya bisa terdiri dari tipe data yang sudah kita pelajari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di belajar Python dari dasar ya. Ini pertemuan yang keempat. Kalau pada video sebelumnya kita telah mempelajari tipe data yang lain pada pertemuan 1, yaitu integer, float, kemudian string. Terus pada pertemuan yang kedua kita telah belajar tipe data boolean, dan pada pertemuan yang keempat ini kita akan belajar tentang list. List adalah suatu tipe data yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam tipe data. Elemen dari setiap list itu disebut item yang tersusun dengan urutan tertentu. Istilah list value mengacu pada list itu sendiri. Jadi nilai sebuah list adalah gabungan dari semua item yang ada di dalam list tersebut. Bagaimana cara penulisan list? List adalah suatu kumpulan dari data, dari berbagai macam tipe data yang diawali dengan tanda kurung kotak, terus kemudian data, terus membedakan antara satu data dengan data yang lainnya itu adalah dengan koma, terus kemudian diakhiri dengan kurung kotak, kurung tutup. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Kita lihat bahwa listnya itu kurung buka 1, 2, 3, maka listnya itu adalah list 1, 2, 3 seperti ini. Jadi terus kemudian kalau kita enter akan menghasilkan list seperti itu. Itu adalah list yang itemnya berupa integer semua ya. Ada juga list yang itemnya berisi bilangan atau tipe data string. Contoh cat, bat, rat, elephant. Maka kalau di print akan menghasilkan seperti ini. Ada juga tipe data dalam list itu gabungan. Jadi ada integer, ada string, ada boolean gitu. Ada float. Seperti kita lihat pada gambar, tipe datanya di situ elemennya atau itemnya berupa hello 3,14, ada true, ada none, ada 42. Itu juga boleh. Kemudian kalau pada bab yang sebelumnya kita bisa memasukkan nilai item atau tipe data ke dalam suatu variabel ya. Contoh X sama dengan 3 atau X sama dengan tanda kutip Bambang gitu, seperti itu. Maka kita tahu bahwa variabel itu ibarat wadah ya, dan kita memasukkan nilai ke situ. Nah, list itu dianggap mempunyai satu nilai yang bisa dimasukkan ke dalam keranjang variabel seperti itu. Contoh kita lihat di gambar ada spam sama dengan seperti itu. Jadi list dari cat, bat, rat, dan elephant itu bisa dimasukkan semuanya ke dalam satu variabel. Itulah keuntungannya kita menggunakan list. Jadi kita nggak butuh banyak variabel. Cukup dengan satu variabel kita bisa masukkan semua value atau berbagai macam value jika value-value itu atau item-item itu dimasukkan ke dalam list. Sekarang kita panggil ya spam, maka akan muncul seperti gambar. Oke, misalkan Anda memiliki daftar cat, bat, rat, dan elephant yang disimpan dalam sebuah variabel namanya spam. Kita lihat bahwa kode Python spam pada gambar berikut ini ya. Kode Python spam 0 akan dievaluasi menjadi cat ya. Seperti lihat pada gambar, maka spam 0 merepresentasikan cat ya. Kemudian
spam 1 dievaluasi sebagai bad, spam 2 sebagai red, dan spam 3 sebagai elephant. Untuk pengindeksan kita memulainya dari 0. Jadi jika jumlah elemennya ada 4, maka kita mengindeksnya dari 0, 1, 2, dan 3. Oke, sekarang bagaimana kita memanggil setiap item pada suatu list. Seandainya kita memanggil satu item. Oke, dalam hal ini kita contoh spam ya. Kita panggil spam dengan indeks ke 0, spam 0. Maka akan muncul cat. Berarti kita memanggil cat ya. Begitu juga spam 1, spam 2, spam 3 yaitu elephant ya. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Terlihat dari gambar itu ada listnya atau daftarnya, terus kita kasih tambahkan indeks ya, indeks 3, berarti akan muncul elephant. Kita juga bisa menambahkan spam di depan, kita bisa menambahkan spam di belakangnya suatu string. Contoh hello plus spam 0. Spam 0 itu adalah cat ya, berarti akan muncul hello cat. Begitu juga di bawahnya ini ada beberapa string ya, the, terus plus spam 1 dan lain sebagainya akan muncul seperti ini. Bagaimana seandainya di sini kan kita udah lihat ya bahwa list spam itu dia mempunyai 4 anggota yang mana indeksnya itu dari 0 sampai maksimum 3. Bagaimana kalau seandainya kita memanggil spam dengan indeks yang lebih dari 3, contoh spam 1000 gitu, atau spam 10.000, atau spam 100. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat di gambar itu akan menghasilkan error ya. Di situ ada tulisannya index error -2 list index out of range. Kemudian indeks dalam spam, dalam kita memanggil suatu item di dalam spam, indeksnya itu harus berupa tipe data integer. Contoh spam cat, bat, red, elephant. Nah, kita panggil spam 1, muncullah bat seperti itu. Bagaimana seandainya kalau kita memanggil spam 1.0? Nah, itu error. Di sini ada keterangannya tipe error list index must be integer. Jadi indeks dari list atau daftar itu harus integer, tidak boleh float, not float. Di situ ada tulisan. Nah, bagaimana seandainya ada data yang udah keburu terbuat dari float, maka kita harus merubah float tersebut menjadi integer. Contoh spam integer 1.0. Nah, itu boleh, akan muncul bat karena 1.0-nya yang tadinya float udah berubah menjadi integer. Kemudian apa sih seharusnya yang menjadi anggota daripada list atau daftar tersebut? List itu bisa beranggotakan. List itu adalah sebetulnya adalah tipe data juga, dan itu bisa beranggotakan tipe data yang lain. List bisa beranggotakan tipe data string, integer, float, kemudian boolean, dan kemudian tipe data list itu sendiri. Contoh, list itu bisa berisi lebih dari satu list. Contoh spam 0, berarti yang dipanggil itu adalah item dari ke 0 itu adalah list juga. Listnya yaitu cat dan bat. Terus kemudian kita pengen tahu di item ke 0 spam itu kan ada list juga, dan situ agak ada anggotanya juga, ada itemnya juga. Kita juga bisa tampilkan contoh spam 0 sama 1, jadi akan muncul bat. Nah, contoh lagi spam 1 dan 4. Nah, spam 1-nya itu ada di list integer, kumpulan list integer yang menjadi item dari list spam. Nah, 4 itu adalah indeks ya. Dari situ ada 0, 1, 2, 3, 4, yaitu 50. Kemudian bagaimana kalau indeks itu negatif? Bisa. Contoh, di sini ada spam cat, bat, red, elephant. Maka spam -1, kita bisa menampilkan spam -1.
Min 1 itu artinya cat kan yang ke 0, berarti min 1 balik lagi ke ujung, jadi elephant. Spam min 3 berarti elephant min 1, red min 2, bad min 3, berarti bad, seperti itu. Dan kita juga bisa menampilkan suatu kalimat dengan contoh seperti pada gambar. The spam min 1 is afraid of the spam min 3, yaitu the elephant is afraid of the bed, seperti itu kalimatnya. Oke, nah sekarang bagaimana caranya menampilkan atau mengambil atau menampilkan item dari list tapi lebih dari satu nilai, ada beberapa nilai. Nah, kita menggunakan fasilitas namanya slice atau irisan. Irisan itu dapat mengambil beberapa nilai dari sebuah daftar atau sebuah list dan membentuk daftar atau list yang baru, seperti itu. Kita lihat contoh spam cat, bed, red, elephant. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Menampilkannya itu dengan metode slice. Itu pertama spam, kita lihat di situ ada kurung kotak 0. 0 artinya kita mengambil itemnya dimulai dari indeks ke 0, kemudian diakhiri dengan indeks 4-1 gitu. Indeks 4-1 berarti kan 4-1 adalah elephant, seperti itu. Jadi ada 0.2 itu berarti menandakan dia slice. Terus kemudian yang di belakangnya ada angka 4. 4-nya itu artinya 4 min, nah perjanjiannya 4 minus 1 ya indeksnya. Jadi antara 0, 1, 2 dan 3 indeksnya, seperti itu. Bagaimana dengan spam 1.23? Berarti dimulai dari indeks ke 1 gitu. Dimulai dari indeks ke 1. Indeks ke 1 itu bad. Terus kemudian berakhir dari indeks 3 min 1, jadi 2, berarti bad dan red, seperti itu. Bagaimana kalau spam 0 min 1? Berarti dimulai dari 0, cat, bad, red, tapi min 1 tidak termasuk. Min 1 itu kan elephant, jadi cat, bad dan red saja. Elephant dimana min 1 tidak termasuk di dalamnya. Nah, bagaimana kalau dalam titik 2 itu ada yang dikosongin? Contoh pada gambar ya, spam, cat, bad, red, elephant. Nah, di situ ada, kita panggil spam kurung kotak dikosongin ya, terus titik 2, situ ada 2, terus kurung kotak lagi, kurung tutup. Nah, akan menghasilkan cat dan bed. Artinya kalau dikosongin itu sebelum titik 2, jika dikosongin itu berarti dimulai dari indeks ke 0, otomatis cat dimulainya. Terus kemudian bed, terus kemudian sampai indeks 2-1, jadi cat dan bed. Bagaimana kalau seandainya yang dikosongin itu setelah titik 2? Contoh spam 1.20, berarti kita memulainya dari indeks ke 1. Indeks ke 1 itu adalah bed ya, bed, red, dan elephant. Artinya kalau dinolin semua dihabiskan sampai ujung terakhir dari item dari list tersebut. Nah, seandainya kalau spam titik 2 saja semuanya dikosongin seperti lihat ada gambar, maka semua ditampilkan seperti itu. Seandainya ada suatu list yang sangat banyak sampai kita nggak tahu karena saking banyaknya, bagaimana caranya kita mengetahui berapa jumlah item yang ada di dalam list tersebut? Nah, itu ada fasilitasnya namanya len. Kita bisa ketik len sama ya dengan bab sebelumnya. Kita bisa len dalam kurung spam kurung tutup seperti itu. Maka akan menampilkan jumlah item yang ada di dalam list tersebut. Contoh spam itu anggotanya kan 3 ya. Anggotanya 3 berarti len spam berarti beranggotakan 3. Apakah list itu bisa dirubah isinya? Apakah item-item dalam list itu bisa dirubah? Ya, kita bisa mengubah nilai item dengan menggunakan indeks.
Contoh, spam sama dengan cat, bat, red, elephant ya, sama. Terus kemudian kita buat di situ spam 1 kita definisikan sebagai AARDVARK gitu, seperti itu. Maka kalau kita munculkan bat itu akan berubah nilainya. Jadi item dengan indeks 1 itu akan berubah nilainya, seperti itu. Itu sama aja kita merubah isi dari isi dari list tersebut. Kita bisa lihat spam indeks yang kedua ya, sama dengan spam ke-1. Jadi kita merubah value dari indeks nomor 2 kita jadikan sama dengan indeks yang ke-1, seperti contoh spam cat tuh AARDVARK. Terus anggota dari yang indeks yang kedua itu sama juga berubah. Tadinya awalnya red tapi udah berubah, seperti itu. Begitu juga kita bisa merubah dengan indeks yang minus. Kita sebutkan indeks minus. Contoh spam -1 sama dengan 1 2 3 4 5. Maka spamnya akan menampilkan seperti ini. Jadi elephant akan berubah jadi 1 2 3 4 dan 5. Menjumlahkan list dengan list dan mengalihkan list dengan integer atau float. Itu bisa dilakukan oleh list. Contoh 1 2 3 ditambah A B C, maka akan menghasilkan list yang baru. Jadi list itu bisa ditambahkan, akan menghasilkan list yang baru, seperti itu. Atau kita bisa mengalihkan suatu list, maka anggotanya itu akan berlipat sesuai dengan pengalinya. Contoh X, Y, Z dikalikan dengan 3, maka akan 3 kali lipat jumlah itemnya. Contoh X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, seperti di bawah ini. Kita juga bisa menambahkan list dengan menuliskan variabelnya saja. Contoh spam sama dengan 1 2 3. Jadi spam sama dengan spam tambah A B C, seperti itu. Maka akan menghasilkan ya seperti di gambar ya. Bagaimana seandainya kita ingin menghilangkan data atau menghilangkan item yang ada di dalam list? Itu bisa dilakukan dengan perintah del. Contoh seperti spam ya. Pada list spam itu kita bisa menuliskan seperti pada gambar, del spam 2, berarti indeks 2 itu kita hapus. Contoh akan menghasilkan cat, bat, dan elephant. Jadi red sudah dihapus. Kemudian setelah itu kita hapus lagi del spam 2. Jadi elephantnya akan hilang, tinggal cat dan bat. Lama-lama akan berkurang seperti itu. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus menggunakan list gitu? Kenapa kita nggak misalnya menggunakan variabel aja? Variabel ada suatu tipe data, kita masukkan variabel tipe data integer atau tipe data yang lainnya, kita masukkan ke dalam variabel seperti itu. Nah, ini kasusnya. Sekarang kita lihat kasusnya. Di sini ada cat name. Kita lihat pada gambar cat name 1 sama dengan Zofi, cat name 2 sama dengan Poka, cat name 3 sama dengan Simon, dan seterusnya. Ada Lady Mehmet, ada Vettel, ada Miss Cleo. Jadi di sini kita harus menulis cat name 1, cat name 2, cat name 3, cat name 4 dan seterusnya. Ini akan sangat merepotkan ya. Kita harus menulis. Oke, sekarang kita bisa memakai sistem enter seperti pada gambar di sini. Print enter name of the cat 1, cat name 1 input, seperti itu. Nah, kita harus ngeprint lagi. Nah, itu juga walaupun kita tinggal nginput namanya, tapi di situ akan ada banyak variabel di situ. Akan ada banyak variabel dan itu sangat merepotkan ya. Karena kita harus melihat variabel yang begitu banyak. Nah, untuk menghindari itu semua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita dengan membuat list. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana kita menginput suatu nilai atau suatu tipe data ke dalam suatu tipe data yang baru namanya list. Contoh berikut ini adalah contoh programnya. Cat name sama dengan
list kosong ya. Berarti kita nggak perlu bikin cat name 1, 2, 3, 4 gitu. Kita cukup menulis cat names sama dengan tanda kurung seperti itu. Terus kemudian kita bisa tulis while true, print, enter, dan seterusnya ya. Nah ini name sama dengan input, berarti kita nginput sesuatu. Jika name itu sama dengan kosong, artinya begitu kita enter saja, tidak kita masukkan nama, mereka akan selesai dan seterusnya. Di sini maka cat name sama dengan cat name ditambah, ingat ya, ditambah dengan list yang baru. List yang baru itu terdiri dari satu anggota gitu ya. Otomatis cat name-nya itu akan menambah, jumlah anggotanya akan terus bertambah sesuai dengan input yang kita berikan, sesuai dengan banyaknya input yang berikan. Dan nilainya itu sesuai dengan nilai input yang kita berikan, seperti itu. Seperti contoh pada gambar di sini kita enter Sophie, Polka, Simon, Lady Macbeth, Vettel, Miss Cleo gitu. Dan kemudian cat name-nya itu, list yang ada dalam cat name itu akan berupa langsung jadi Sophie, Polka, Simon, Lady Macbeth, Vettel, dan Miss Cleo. Itu dimasukkan ke dalam satu variabel. Itulah fungsinya dari list. Itu sangat mempermudah dalam kita melakukan suatu pekerjaan pemrograman. Kemudian kita juga bisa menulis jadi for, jadi loop for itu kita bisa merubah range-nya itu dengan menuliskan suatu misalnya list ya. List yang isinya integer seperti itu. Nah ini kita lihat pada gambar, nih gambar atas dan bawah sama ya. For i in range 4 ya, titik 2 print i akan menghasilkan 0, 1, 2, 3. Begitu juga for i in ada suatu list ya, 0, 1, 2, 3, titik 2 ngeprint sini akan menghasilkan hasil yang sama. Bagaimana caranya kita menampilkan seluruh isi list tanpa harus mengetik semuanya seperti itu. Contoh di sini ada supplies, pen, stapler, flamethrowers, binders. Nah, terus kemudian kita bisa menggunakan for ya. For i in range, length, supply dan seterusnya. Nah, di sini akan tampil semua ya isi dari pada item dari supply ya. Kemudian bagaimana caranya kita memastikan seandainya kita ingin mengetahui apakah suatu nilai itu ada di dalam list. Jadi contoh ada suatu list namanya binatang gitu. List namanya binatang, maka kita pengen tahu apakah kucing masuk di dalamnya atau tidak. Kita bisa menggunakan variabel boolean seperti itu. Begini caranya. Ini ada contoh ya. Bagaimana caranya kita mengetahui apakah ada item yang kita inginkan itu terdapat di dalam list. Contoh, di sini ada howdy in, hello, hi, howdy, yes. Maka dia akan true. Nah, contoh spam. Nah, di sini sama dengan hello dan seterusnya. Hi, howdy, yes. Maka cat in spam false karena cat itu nggak ada di dalam list spam ya. Kemudian kita pengen mengetahui apakah howdy tidak terdapat dalam spam, false. Artinya howdy itu memang ada di dalam spam. Begitu juga cat not in spam, true. Berarti memang cat itu tidak ada dalam spam. Kita juga bisa mengetahui isi dari list. Contoh listnya my pet ya. My pet itu terdiri dari Sophie, Puka, dan Vettel. Nah, kita ingin mengetahui juga bagaimana jika kita memasukkan suatu nama, apakah nama itu ada di dalam anggota my pet. Kita bisa menggunakan if else. Contoh my pet Sophie, Puka, Vettel. Kita lihat di gambar ya. Print enter a pet name. Masukkanlah kita masukkan nama. Itu jika namanya tidak ada dalam my pet, maka dia akan print I don't have a pet name. Nah, name-nya yang barusan di input. Tapi seandainya nama itu ada, maka dia akan else ya. Print name is my pet seperti itu.
Apakah masing-masing item itu bisa dimasukkan ke dalam suatu variabel? Ya, bisa. Contoh, di sini ada list namanya cat sama dengan fat, black, and loud. Jadi cat itu dia itemnya terdiri dari 3 ya, fat, black, and loud. Terus kemudian kita ingin memasukkan masing-masing item itu ke dalam variabel yang lain. Contoh, fat atau kita masukkan ke dalam size ya. Jadi size sama dengan cat 0 gitu. Nah, itu artinya fat atau item yang ke 0, item yang pertama, itu dimasukkan ke dalam variabel size. Kemudian black itu dimasukkan ke dalam variabel color. Kemudian loud itu kita masukkan ke dalam variabel disposition. Nah, cara penulisan seperti itu juga bisa kita buat dengan cara yang lain. Contoh seperti gambar di bawah ini ya. Jadi ada cat, itu ada fat, black, dan loud. Itu kita bisa mengisi variabel yang ada seperti size, color, and disposition secara langsung. Seperti size, color, disposition sama dengan cat. Seandainya kita menambahkan satu variabel lagi, maka itu akan error karena di situ terlihat bahwa jumlah dari item hanya 3, sedangkan variabelnya itu ada 4, maka dia akan error. Value error di situ tulisannya. Need more than 3 value to unpack gitu, seperti itu. Jadi variabelnya kelebihan 1. Mari kita lihat penulisan ya, pemasukan variabel. Jadi spam sama dengan 42. Kita contoh ya, seperti pada bab 1. Spam sama dengan spam plus 1, artinya tambahkan 1 ke dalam spam, maka spam akan menghasilkan nilai yang baru yaitu 43. Nah, penulisannya itu dapat kita persingkat ya, itu udah ada ya di bab 1. Nah, namanya augmented assignment statement. Nah, itu ada ekuivalennya seperti ini. Kita lihat sama aja ya, gambar yang di atas dan di bawah. Nah, ini adalah contoh augmented assignment. Augmented assignment juga bisa kita gunakan di dalam list. Contoh, ini ada tabel augmented assignment ya. Nah, ini udah seperti kita lihat di bab 1 ya. Seperti ini. Penulisannya itu untuk mempersingkat waktu penulisan. Kemudian kita lihat spam, di bawahnya spam sama dengan string hello ya. Hello dalam tipe datanya string. Terus kemudian kita tambahkan spam plus sama dengan word. Maka kalau kita tampilkan spam maka hello word, seperti itu. Yaitu untuk variabel yang berisi tipe data string ya. Bagaimana kalau variabel itu tipe data list? Contoh, bacon sama dengan Zofi ya. Jadi itu list itu sendiri elemennya atau itemnya cuma 1. Kemudian kita kalikan bacon kali 3. Bacon sama dengan bacon kali 3. Maka kalau kita tampilkan bacon, maka akan hasil Zofi akan dikalikan 3. Artinya list juga bisa dioperasikan augmented assignment statement. Kemudian seandainya kita ingin mengetahui, jadi kita ingin mengetahui isi di dalam, kita sudah tahu isi di dalam list tersebut. Contoh, di dalam list tersebut ada hello ya, seperti itu. Nah, kita pengen tahu hello itu ada di urutan keberapa. Kita bisa menggunakan perintah seperti ini, spam.index hello, seperti itu. Nanti akan menghasilkan 0. Berarti artinya value hello berada di indeks 0, seperti itu dalam list spam. Spam index Hayas, maka akan ada di indeks yang ketiga. Terus seandainya kita mencari indeks sesuatu yang tidak ada di dalam list tersebut, maka itu juga akan error. Jadi ada tulisannya value error. Howdy is not in
list. Jadi tidak ada dalam list. Kita lihat lagi bahwa seandainya di dalam satu list itu ada dua item dengan nama yang sama. Contoh spam, Zofi, Poka, Vetel, Poka lagi. Nah, begitu kita memanggil atau mengetahui spam index Poka, maka akan tampil indeks yang kecil atau yang pertama. Contoh indeksnya 1. Dan tidak akan tampil indeks yang ketiga, ya, tidak ada. Apakah list itu bisa ditambahkan dengan suatu value atau suatu bilangan lain? Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang list ditambahkan dengan list juga. Nah, sekarang bagaimana kita dari list yang ada kita tambahkan itemnya satu demi satu? Itu bisa kita lakukan. Pertama adalah dengan insert, ya. Contoh spam.insert kurung 1, chicken kurung tutup. Kemudian kita tampilkan spam lagi, maka tipe data string chicken itu akan diselipkan insert di posisi 1. Jadi cat tetap 0, terus kemudian yang lama, spam yang lama dock di posisi 1 bergeser jadi posisi 2. Dan posisi 1 itu akan ditempati oleh chicken, seperti itu. Itu adalah penambahan dengan cara insert. Ada lagi penambahan dengan cara hello. Ada lagi penambahan dengan cara append, ya. Contoh x hello. Di sini ada x.append word. Nah, ini error, ya. Jadi jika itu bukan list, maka akan menjadi error seperti itu. Begitu juga bacon 42 bacon.insert 1, word. Itu juga tidak bisa. Atribut error integer. Jadi untuk tipe data string maupun integer itu tidak bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian menghapus item di dalam list. Dari list yang ada kita bisa hapus salah satunya gitu di dalam list dengan perintah remove. Contoh kita lihat spam cat bat red elephant. Nah, dari sini spam.remove bat berarti batnya kita hapus, maka kalau kita tampilkan berkurang 1 seperti itu. Seandainya kita ingin menghapus sesuatu yang memang tidak ada di situ, tidak ada di dalam list, maka itu akan menampilkan error x is not in list. Jadi artinya chicken tersebut tidak ada di dalam list, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengurutkan item di dalam list sesuai keinginan kita, ya. Seandainya posisi listnya itu acak, nah kita ingin mengurutkan sesuai dengan aturan yang kita buat. Contoh, ini ada spam sama dengan ada 2,5, 3,14, 1, -7. Kemudian kita pengen mengurutkan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Berarti kita tulisnya spam.short kurung buka kurung tutup. Maka kalau kita tampilkan spam lagi, maka akan menghasilkan seperti gambar, ya. -7, 1, 2, 3,14 dan 5. Contoh ada spam, ada ants, cats, dogs, badgers and elephants. Nah, kita urutkan itu. Urutannya artinya sesuai abjad. Begitu kita spam.short, udah. Terus kemudian kita tampilkan lagi spam, maka kita akan terlihat ants, badger, cat, dogs, elephant. Itu urutan yang dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, dari A sampai Z. Bagaimana kalau kita mengurut terbalik? Boleh. Kita juga bisa. Contoh spam.short reverse, kita tambahin reverse sama dengan true. Nah, maka begitu kita tampilkan spam, maka akan terlihat elephant, dog, cat, badgers dan ants, seperti itu. Jadi urutannya terbalik. Bagaimana kalau seandainya list itu terdiri dari 2 tipe data atau 3 tipe data? Contoh spam sama dengan 1, 3, 2, 4, Alice dan Bob. Kemudian kita sort
kita sortir, kita urutkan spam.sort gitu, maka akan menghasilkan error ya, type error, unorderable types, string dan integer ya. Jadi tidak bisa diurutkan seperti itu. Nah, bagaimana jika spam itu terdiri dari, artinya spam itu yang berisi dari list itu, listnya terdiri dari string yang berupa huruf besar dan huruf kecil di depannya, seperti pada contoh Alice, Ants, Bob, Badgers, Carol, Cats. Nah, kemudian kita bisa mengurutkan spam.sort dengan menghasilkan huruf besar semua, A, B, C, D, huruf besar semua, baru kemudian yang huruf kecil sesuai dengan ASCII ya. Kemudian bagaimana kita sort atau mengurutkan dari yang kecil dulu baru ke yang besar, seperti itu. Kita bisa lihat berarti urutannya, karena huruf kecil itu di belakang, berarti kan ini terbalik ya. Key sama dengan string lower ya. Kita urutkan huruf kecil dulu. Jadi A sampai Z, A, Z gitu. Maka akan tampil A kecil, A besar, Z kecil, Z besar. Kemudian apa sih bedanya seandainya string dan list itu gitu? Toh juga kumpulan dari karakter itu string. Kan bisa aja itu kita anggap sebagai list. Ya, ada perbedaannya. Tapi kesamaannya apa? Kesamaannya adalah string dan list itu bisa kita menggunakan indexing dengan loop, slice, dan len. Kita bisa indexing. Dan bedanya apa? Bedanya adalah string itu immutable, tidak bisa dimutasi, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, kecuali kita membuat variabel yang baru, seperti itu. Sedangkan kalau list itu bisa kita tambah anggotanya, atau bisa kita kurangin, bisa kita rubah dan lain sebagainya, dan bisa kita urutkan. Kita lihat contoh, ini persamaannya ya, ada name sama dengan Sophie, bisa kita panggil indexing, name 0, Z, name -2 dan seterusnya, atau dengan menggunakan for seperti ini bisa. Dan perbedaannya, lihat contoh perbedaannya, name Sophie a cat, name 7 the gitu, seperti itu. Itu tidak ada di situ, nggak ada tulisannya the-nya di situ, item assignment-nya nggak ada. Jadi contoh name yang ke-7 itu kita tambahkan the, itu nggak bisa. Nah, bagaimana kita paksain supaya bisa? Kita bikin variabel baru. Contoh name-nya Sophie a cat. Kita buat lagi satu lagi variabel new name. New name sama dengan name ditambah the ditambah name, seperti itu. Jadi kita membuat suatu variabel yang baru, artinya variabel yang lama name tersebut tidak berubah sama sekali, tapi kita menambahkan new name, di mana di situ ada name dengan indexingnya 0.2 sampai indeks yang ke-6 ya. Di situ kan 7, berarti kan 7 min 1 6 plus the plus name, seperti itu. Nah, dari sini dilihat pada gambar juga name Sophie a cat itu name yang lama ya. Kemudian new name Sophie the cat gitu. Kita bisa merubah, tapi sebenarnya itu bukan merubah, pada hakikatnya itu hanyalah membuat suatu variabel baru. Modifikasi di dalam list, contoh telur atau X itu adalah 1, 2, 3. Terus kemudian kita buat lagi variabel lagi X 4, 5, 6. Berarti kan X yang lama 1, 2, 3 itu sudah keluar dari variabel X, dan variabel X itu berubah, berganti value-nya jadi 4, 5, dan 6. Metode panjangnya itu seperti ini, X sama dengan 1, 2, 3. Itu kemudian di del semua. Yang ada dalam list itu kita del semua. Contoh del X 2, del X 1, del X 0. Artinya hilang semua anggotanya. Terus kita append X dot append 4 dan seterusnya sampai 6. Begitu X kita tampilkan berarti 4, 5, 6 sama aja. Tapi ini cara yang panjang untuk list.
Nah, perhatikan gambar ya untuk lebih jelasnya. Pertama, X itu kita ibaratkan variabel itu kayak kardus ya, atau keranjang. Isinya pertama 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3 itu dikeluarin, diisi 4, 5, 6 jadi 4, 5, 6. Nah, itu metode yang konvensional. Yang seperti X sama dengan 1, 2, 3, terus kemudian X sama dengan 4, 5, 6, otomatis berubah jadi 4, 5, 6. Tapi dengan menggunakan delete dan append itu ilustrasinya seperti kardus di bawah ini ya. Pertama X 1, 2, 3, terus kita kurangi ya. Pertama kurangin 3, kurangin 2, kurangin 1 sampai akhirnya box itu kosong. Setelah box itu kosong kemudian diisi oleh 4, kemudian diisi oleh 5, kemudian diisi oleh 6 sampai akhirnya berhenti di box X pada posisi isinya 4, 5, dan 6. Kita sudah membahas tentang list atau daftar. Adalah suatu tipe data yang bisa terdiri dari berbagai macam tipe data atau bisa terdiri dari beberapa list juga gitu. Nah, ada yang mirip list saudaranya atau sepupunya namanya tuple. Berikut ini cara penulisannya ya. Cuma bedanya tuple itu tidak bisa dirubah datanya, sama dengan string, mirip-mirip string, tidak bisa dirubah datanya. Contoh, di sini ada X sama dengan hello, 42,0,5. Di sini terlihat ya, bedanya itu adalah kalau list itu menggunakan kurung kotak buka dan kurung kotak tutup. Tapi kalau X itu menggunakan kurung buka dan kurung tutup seperti itu. Nah, dilihat ya gambar X sama dengan hello, 42,0,5. Nah, kalau kita indexing X0 itu sama dengan hello, sama ya, itu sama dengan list ya indexingnya. X 1.23 berarti 1 itu mulai dari indeks ke 1 itu 42, angka 42 sampai 3-1 ya, jadi 0,5. Terus kemudian berapakah elemen dari X atau anggota dari X itu sendiri dari tuple X? Nah, tuple X itu beranggotakan 3 seperti itu, sama dengan list. Tapi perbedaannya dia tidak bisa dirubah isinya. Contoh X sama dengan hello 42,0,5. Nah, kita buat tuh X1 sama dengan 99, artinya 42 mau kita rubah jadi 99. Nah, itu nggak bisa, ada tulisan type error, tuple object does not support item assignment. Terus kemudian bagaimana jika tuple itu terdiri dari satu item saja? Penulisannya bagaimana? Nah, itu untuk menghindari dengan operasi yang lain ya. Operasi yang lain itu namanya fungsi. Untuk menghindari dengan fungsi, maka kita bisa menulis seperti ini. Type hello, koma, langsung kurung tutup gitu. Beda dengan string ya. Contoh kelas string, lihat di gambar ya. Kalau tuple itu ada komanya di sini. Kalau string dia tidak ada. Kemudian bagaimana kita merubah list menjadi tuple dan kita merubah tuple menjadi list. Begini ceritanya. Nah, di sini ada tuple. Pertama awalnya list ya, list cat dog 5. Kita rubah jadi tuple seperti ini, maka akan menghasilkan tuple seperti itu. Nah, dari tuple kita transformasikan ke dalam list. Maka list cat dog 5 kita rubah jadi list ya. Tadinya tuple ya, tadinya tuple cat dog 5 kita rubah jadi list. Nah, kemudian string, tadinya string hello. Nah, kata hello ini kita rubah menjadi list. Nah, berarti kita pisah-pisah masing-masing karakternya. HELLO, hello, seperti itu. Ya, demikian video tentang list tuple yang mungkin ini bermanfaat. Ini adalah video keempat yang diharapkan
nanti kita bisa belajar pada video kelima, yaitu dictionary. Jadi semoga ini bisa menambah wawasan buat kamu semua. Sampai ketemu di video kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.